Karena wanita ini terlalu cantik, ketika suaminya meninggal, semua cowok langsung ngarep pingin deketin dia. Tapi sayangnya hal itu membuat dia nggak bisa hidup dengan tenang, karena istri-istri dari suami-suami ini pada marah sama dia. Bahkan si cewek langsung diarak untuk keluar dari kota tersebut. Bahkan si cewek ini minta tolong ke para pria yang ada di sana, tapi nggak ada yang berani membantunya sama sekali. Sampai akhirnya ketika cewek ini kembali ke kota ini, dia tuh nggak butuh cowok dan dia nggak mau merebut siapapun. Dia cuma mau hidup normal, tapi karena dia cantik, dia jadi kehilangan segalanya. Setiap hari perut dari bocil ini terus menggendut dan membesar sampai dia nggak bisa ngumpetin sama sekali. Jadi bocil ini mengalami infeksi di perutnya yang membuat dia bisa jadi tidak terselamatkan lagi. Bahkan dokter itu udah pasrah banget dengan kondisi dari bocil ini. Sampai pada suatu hari saat bocil ini lagi main di pohon sama kakaknya, nggak sengaja dia itu malah masuk ke dalam pohon tersebut dan tersekap di dalamnya. Si ibu yang udah pasrah banget akhirnya berdoa untuk pertama kalinya supaya anaknya diselamatkan sama Tuhan. Tiba-tiba anaknya benar-benar bisa keluar dong dan masih bernafas. Bahkan tiba-tiba keluar dari pohon tersebut, perut dari anaknya itu kempes dan gak ada sakit lagi di perutnya. Ternyata si anak mengaku kalau dia sempat ke surga dan bertemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan suruh dia untuk kembali lagi ke bumi dan menghilangkan semua sakitnya karena ibunya telah berdoa untuk dirinya. Jangan pernah nekat foto bertiga, apalagi di sebelah sungai yang di dalamnya tuh banyak kepala orang. Jadi awalnya cewek ini lagi liburan sama temennya, terus dia itu fotoin temennya nih bertiga. Tapi tiba-tiba di bagian sungai kok banyak banget ya fokusnya ke arah situ. Seolah-olah banyak wajah juga di dalam sungai tersebut. Nah pas malam harinya di kamarnya dia ngeliat lagi foto-foto tersebut. Dan tambah jelas dong kalau di dalam sungainya itu benar-benar ada kepala-kepala manusia. Bahkan ketika cewek ini mau naik lift, tiba-tiba satu cewek ini gak mau ikut naik sama dia karena katanya di dalam lift itu udah rame. Di situ si cewek udah curiga kalau dia itu dihantuin sama geng yang ada di dalam sungai tersebut dan bener aja dong. Ternyata karena dia foto sembarangan di sungai tersebut akhirnya dia diajak mati sama geng hantu-hantu yang ada di sungai itu. Cuman karena melihat tanaman dia goyang-goyang sendiri, suami jenius ini langsung tahu kalau istrinya itu selingkuh. Jadi awalnya si suami bingung kenapa ya tanah di tanaman dia tambah lama tuh tambah menurun gitu. Akhirnya si suami mulai cari tahu apa yang terjadi dengan tanamannya dia. Ternyata si suami jenius langsung tahu kalau si istri selingkuh dan dia langsung ngebom tamannya dia sendiri untuk melihat apa yang selama ini istrinya dan tetangganya umpetin. Ternyata tanamannya dia selama ini tanahnya bergejolak terus karena di bawahnya itu ada terowongan yang menyambungkan rumah dia dengan rumah tetangganya. Jadi tetangganya bisa selingkuh gampang banget dengan istrinya melalui terowongan tersebut. Jenius banget ya si suami. Cewek ini bingung banget kenapa tiba-tiba dia itu jadi terkenal karena di setiap jalan yang dia lewati selalu ada fotonya dia. Bahkan dia beli kopi, kopinya juga ada fotonya dia. Di jalan juga ada fotonya dia. Bahkan pas dia sampai kantor, semua fotonya dia itu terpajang di dinding kantor dan membentuk muka dia beneran yang lagi tersenyum. Ternyata semua itu dilakukan oleh suami dan anaknya yang selama ini kasihan sama si istri yang selalu berusaha untuk bekerja setiap hari. Jadi untuk memberi semangat untuk istrinya, si suami dan si anak rela melakukan semua hal itu. Kalau kalian siapa nih yang sayang banget sama ibu kalian? Komen ya. Setiap cowok ini jalan, dia selalu memamerkan bokongnya supaya dilihat banyak orang. Tiba-tiba di sini ada tukang bangunan yang juga mau saingan bokong sama dia. Bahkan mereka sampai memutuskan untuk saling lomba antar geng supaya mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Jadi siapa yang gerakannya paling lentur itulah yang menang. Setelah perlombaan ini berlangsung, akhirnya tim cowok-cowok yang pakai jas pastinya lebih menang karena mereka lebih lentur. Tapi tiba-tiba saat tim tukang bangunan itu udah mengalah, emaknya dateng dong. Dan emaknya langsung pengen melawan geng yang pakai jas ini. Nah, ketika geng itu melihat ada emak-emak ini, mereka langsung kabur karena tetap aja mereka itu adalah cowok. Dan cowok selalu kalah sementara cewek selalu menang. Jangan pernah bikin bocil ini jatuh cinta, kalau enggak dia bakal bikin semua orang tuh hatinya meleleh. Jadi bocil ini gak pernah jatuh cinta sama sekali, sampai tiba-tiba dia ngeliat ada anak baru nih di kelasnya. Dia pun langsung gercep banget ke perpustakaan untuk meminjam buku yang isinya puisi cinta semua. Bahkan si bocil langsung dong nyari bunga di ujung sana yang mana bunganya itu persis sama puisi yang dia baca. Dia pun langsung membeli roti yang paling enak sedunia. Ternyata itu semua untuk dia berikan ke cewek yang dia suka. Bahkan dia kasih puisi, bunga, dan roti untuk ceweknya makan siang. Siapa cewek yang gak meleleh coba kalau digituin? Kalau kalian pernah gak digituin sama cowok? Komen ya. Setiap hari selama 10 tahun nenek ini selalu dandan ke stasiun kereta, tapi gak pernah naik kereta sama sekali.
Jadi ada seorang nenek yang tinggalnya cuma sendiri doang. Setiap hari dia itu selalu berdandan untuk melihat kereta doang. Tapi anehnya nenek ini tuh gak pernah berniat untuk naik keretanya sama sekali. Bahkan dia udah melakukan hal tersebut selama 10 tahun. Dan setiap ada di stasiun dia itu selalu pingin menangis. Ternyata nenek itu selalu ada di stasiun untuk mendengar suara pengumuman kereta doang. Karena suara tersebut ternyata adalah suara suaminya yang telah direkam 40 tahun yang lalu. Jadinya untuk mendengar suara suaminya lagi setiap harinya selama 10 tahun dia ke stasiun kereta. Kakek ini selalu ngumpulin foto ART yang lagi teriak di dindingnya kayak gini. Jadi awalnya ART ini benar-benar nyebelin banget sama si kakek. Dia itu selalu kasih makanan si kakek dari lantai dan gak pernah ngurus si kakek dengan baik. Bahkan di suatu malam saat ART-nya lagi bersantai, tiba-tiba hantu dari istrinya benar-benar datang untuk menyekap dia dan menghabisi nyawanya. Bahkan ART-nya akhirnya dimasukin ke dalam frame foto ini dan gak bisa teriak sama sekali. Ternyata udah banyak banget ART yang ada di dalam situ. Karena siapapun ART yang gak bisa mengurus suaminya dengan baik, maka hantu istrinya akan memasukkan dia ke dalam dinding itu. Nenek ini seneng banget ketika cucunya main ke rumahnya, tapi cucunya cuma bisa ngeliat HP doang. Bahkan neneknya didiemin terus, kasih kue aja cucunya tetap sibuk main game di HP-nya. Sampai tiba-tiba cucunya itu menemukan bola-bola neneknya itu semuanya hidup dan menghantui dia. Bahkan si cucunya melihat neneknya itu benar-benar lagi nangis di sofa, tapi ternyata semuanya itu hanyalah mimpi. Cuma mimpi itu membuat cucunya jadi tersadar kalau neneknya itu sedih banget. Neneknya cuma ingin kehadiran cucunya tanpa cucunya ngelihat HP terus. Di sini cucunya pun mulai punya waktu buat neneknya. Kalau kalian sayang nggak sama nenek kalian? Komen ya. Semua manusia di dunia tiba-tiba melakukan sindrom gerakan aneh. Orang-orang melakukan gerakan-gerakan yang nggak masuk akal. Jadi awalnya ada seorang cowok yang baru aja pulang kerja. Terus dia itu merasa ada yang aneh banget sama mobil di sebelah dia. Bahkan si bapak-bapak ternyata melakukan gerakan aneh. Pas dia nengok kanan juga ada cewek yang ngelakuin gerakan aneh. Bahkan gak hanya 1-2 orang aja, hampir semua orang yang dia lihat melakukan gerakan aneh tersebut. Dia pikir kalau orang-orang ini udah terkena virus zombie dan dia pikir dia akan meninggal. Tapi ternyata gerakan-gerakan ini dilakukan orang-orang supaya mereka kalau lagi mengendarai dan beraktivitas nggak akan capek. Jadinya mereka harus melakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan aneh. Dikirain jadi zombie, ternyata iklan pemanasan doang. Bocil ini dikatain sama temen-temennya karena setiap hari dia itu membawa boneka Barbie. Tapi dia sabar-sabar aja ketika dikatain. Bahkan di rumah dia malah nyiapin rok balet, masukin ke dalam koper dan ibunya terlihat senang-senang aja. Tapi ketika dia mau naik bus lagi, dia ketahuan nih sama temen-temennya dia bawa rok balet. Langsung dong rok baletnya diambil dan dikata-katain lagi. Tapi kali ini si bocil mau melawan dan bahkan bocil itu sampai berantem demi mendapatkan rok balet tersebut. Ternyata si bocil itu beli boneka Barbie dan pakai rok balet tersebut bukan untuk dirinya, tapi untuk pacarnya yang kakinya sedang patah. Bahkan sampai gede pacarnya itu akhirnya menjadi pembalet yang terkenal banget. Dan itu semua berkat pacarnya di masa kecil yang selalu mendukung dia.